Semua organisasi harus mengidentifikasi output pekerjaan, menspesifikasikan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, serta menganalisis proses dan input yang penting dari proses guna mendapatkan standar kualitas yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Larasati Ahluwalia di kanal Kuliah Teknokrat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis dan desain pekerjaan. Materi kali ini saya ambil dari buku Human Resource Management Gaining a Competitive Advantage edisi ke-10 yang ditulis oleh Noe tahun 2017. Sebelum mulai belajar, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini meliputi menganalisis struktur organisasi dan alur pekerjaan. Yang kedua, memahami pentingnya analisis pekerjaan dalam MSDM strategik. Yang ketiga, memilih teknik analisis pekerjaan untuk aktivitas MSDM yang beragam. Yang keempat, mengidentifikasi tugas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Selanjutnya, kita akan memahami berbagai pendekatan dalam mendesain pekerjaan, serta memahami trade-off antara berbagai pendekatan dalam mendesain pekerjaan. Mari masuk ke pembahasan yang pertama, struktur organisasi dan analisis alur kerja. Struktur organisasi merupakan hubungan yang stabil dan formal, baik vertikal dan horizontal dalam pekerjaan-pekerjaan yang membentuk organisasi. Sementara, analisis alur kerja merupakan proses analisis tugas yang penting dari produksi barang atau jasa. Semua organisasi harus mengidentifikasi output pekerjaan, menspesifikasikan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, serta menganalisis proses dan input yang penting dari proses guna mendapatkan standar kualitas yang baik. Analisis alur kerja dibutuhkan guna memberikan informasi untuk manajer untuk memahami semua tugas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, serta keterampilan apa saja yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut. Berikut ini adalah bagian proses alur pekerjaan. Noe et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam proses alur pekerjaan, menganalisis output atau hasil pekerjaan sebaiknya dilakukan di awal. Karena dengan menentukan output terlebih dahulu, manajemen atau organisasi mengetahui standar kualitas atau kuantitas dari output. Setelah menentukan output, manajemen atau organisasi dapat menentukan proses kerja seperti apa yang dapat menghasilkan output yang telah ditentukan di awal. Tahapan ini membutuhkan aktivitas yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan tim kerja dan desain pekerjaan yang berbasis tim. Dalam tim, biasanya mereka saling membackup anggotanya baik dari sisi pengetahuan, informasi, ataupun sumber daya lainnya. Tahapan yang terakhir dari analisis alur kerja adalah mengidentifikasi input yang digunakan untuk pengembangan output. Biasanya, input atau masukan dibagi menjadi 3, yaitu bahan baku mentah atau raw materials, selanjutnya perlengkapan atau equipment, dan keahlian sumber daya manusia atau human skills. Input berupa raw material terdiri dari bahan dasar yang diperlukan untuk memproduksi barang. Hal yang biasa dilakukan oleh organisasi dalam raw material ini adalah efisiensi melalui teknik Lean Production. Lean Production berusaha meminimalisir persediaan dengan cara just in time. Sementara, equipment merujuk pada teknologi dan mesin yang digunakan untuk membuat raw material menjadi produk. Equipment dapat berupa program software untuk membantu pekerjaan manusia. Input terakhir adalah human skill dan usaha manusia. Manusia membutuhkan KSA yang sesuai untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi biasa digambarkan dengan grafik untuk memberikan informasi terkait pelaporan dan tanggung jawab baik vertikal maupun horizontal.
Bentuk struktur organisasi yang paling umum adalah sentralisasi dan departementalisasi. Sentralisasi merupakan otoritas pembuatan keputusan yang berada di atas bagan organisasi. Sementara departementalisasi menggunakan unit kerja yang berdasarkan kesamaan fungsi atau alur kerja. Dalam struktur organisasi, kita juga mengenal konfigurasi struktur. Terdapat dua konfigurasi yang biasa digunakan oleh organisasi, yaitu fungsional dan divisional. Berikut adalah contoh konfigurasi struktur fungsional dan divisional. Figur 4.2 menggambarkan struktur fungsional, sementara figur 4.3 merupakan struktur fungsi divisional yang ada di produksi. Selanjutnya, analisis kerja. Analisis kerja merupakan proses merincikan informasi terkait pekerjaan. Mengapa kita harus memahami pentingnya analisis kerja? Secara umum, analisis kerja berkaitan erat dengan aktivitas SDM seperti mendesain pekerjaan, perencanaan MSDM, seleksi MSDM, pelatihan, penilaian kerja, perencanaan karir, dan evaluasi kinerja. Analisis pekerjaan penting untuk manajer tingkat menengah ketahui guna mendapatkan informasi rinci terkait pekerjaannya. Selain itu, manajer bisa memahami kebutuhan pekerjaan untuk merekrut calon karyawan yang baik. Selanjutnya, analisis kerja juga membantu manajer untuk memonitor kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir, manajer dapat memastikan pekerjaan terselesaikan dengan baik dengan adanya analisis pekerjaan. Mari kita bahas tentang informasi analisis kerja. Ada dua informasi yang paling berguna dalam analisis kerja, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merupakan daftar kerja, tugas, serta tanggung jawab, atau biasa disebut task, duties, and responsibilities. Berikut ini merupakan contoh deskripsi pekerjaan untuk mechanic maintenance. Deskripsi pekerjaan berisi dengan nama pekerjaan yaitu mechanic maintenance. Deskripsi pekerjaan secara umum dengan rincian tugas maintenance of equipment sebesar 40%, repair of equipment sebesar 40%, testing and approval 10%, dan maintaining stock dengan besaran 10%. Informasi kedua adalah spesifikasi kerja. Spesifikasi kerja sangat diperlukan untuk melakukan perekrutan agar organisasi benar-benar mengetahui kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Spesifikasi kerja berupa daftar KSAOs yang terdiri dari pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skills, kemampuan atau abilities, serta karakteristik lainnya atau other characteristic yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan pekerjaannya. Pengetahuan merupakan informasi faktual atau prosedural yang penting untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, keahlian merupakan tingkat kecakapan individu dalam melakukan pekerjaannya. Sementara, kemampuan merupakan kemampuan bertahan secara umum yang dimiliki oleh seorang individu. Selain ketiga itu, spesifikasi kerja juga memuat karakteristik kepribadian seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh seorang individu untuk melancarkan pekerjaannya. Nah, informasi terkait analisis pekerjaan bisa didapatkan dari berbagai sumber. Biasanya, organisasi akan mencari informasi dari individu yang sudah familiar dengan pekerjaan tersebut, atau biasanya dikenal dengan subject matter expert, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam terkait pekerjaan tersebut. Selain itu, individu yang sedang atau telah memegang jabatan juga dapat memberikan informasi yang akurat tentang bagaimana melakukan pekerjaan tersebut dengan efisien. Supervisor dan customer juga sumber yang akurat untuk mencari informasi analisis kerja. Organisasi juga dapat meminta bantuan dari analis kerja eksternal yang telah memiliki pengalaman luas terkait pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas metode analisis kerja. Untuk menganalisis pekerjaan, para ahli menyatakan tidak ada cara terbaik, sehingga organisasi memerlukan beberapa metode.
Metode pertama adalah Position Analysis Questionnaire atau PAQ. Position Analysis Questionnaire memiliki 194 item pernyataan dengan beberapa dimensi, antara lain information input, mental process, work output, relationship with other person, job context, and other characteristics. Selanjutnya, the Occupational Information Network atau ONET. ONET biasanya digunakan untuk mengeneralisasikan kemampuan, aktivitas kerja, konteks kerja yang dibutuhkan oleh beragam pekerjaan. Setelah mempelajari analisis kerja, kita akan membahas desain kerja. Desain kerja atau job design merupakan proses mendefinisikan bagaimana pekerjaan dilakukan dan tugas yang melekat dalam sebuah pekerjaan. Sementara, mendesain ulang pekerjaan adalah proses mengubah tugas atau cara pekerjaan diselesaikan dalam pekerjaan yang sudah ada. Mendesain kerja memiliki beberapa pendekatan, antara lain pendekatan mekanistik yang meliputi spesialisasi, variasi keahlian, dan otonomi metode kerja. Selanjutnya, pendekatan motivasional meliputi otonomi pembuatan keputusan, signifikansi tugas, dan interdependence. Selanjutnya, pendekatan biologis yang meliputi tuntutan fisik, ergonomis, dan kondisi kerja. Yang terakhir adalah pendekatan perseptual yang meliputi kompleksitas kerja, proses informasi, dan penggunaan perlengkapan. Setelah mempelajari analisis dan desain kerja, kita mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam mengembangkan dan menjaga keunggulan kompetitif organisasi. Manajer harus memahami keseluruhan proses, alur kerja yang untuk memastikan proses berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk memahami proses tersebut, manajer harus memiliki pemahaman yang jelas dan rinci terkait informasi pekerjaan yang didapatkan melalui analisis kerja. Dalam proses analisis kerja, baik manajer maupun organisasi dapat melakukan redesign pekerjaan agar dapat mencapai tujuan pekerjaan yang lebih maksimal. Demikianlah materi analisis dan desain pekerjaan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.